Sahabat Indonesia, saya tidak menuduh Daniel Muhammad Rosyid ini adalah HTI. Mungkin memang dia bukan HTI, tapi dia pernah berujar bahwa dia mendukung khilafah. Kalau bagi saya, pendukung khilafah entah itu masuk HTI atau bukan, sama saja. Berarti dia melawan ideologi negara Pancasila. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy edisi hari Minggu. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu saya menyoroti dengan keras narasi yang dibangun oleh profesor dari Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya, Institut Teknologi 10 November Surabaya, yaitu Profesor Dr. Daniel Muhammad Rosyid. Ini luar biasa, saya hanya review sedikit saja. Beliau mengatakan bahwa tidak terjadi pandemi, yang terjadi adalah pandemisasi yang dimanfaatkan oleh rejim secara politis untuk digunakan sebagai senjata pembunuh massal. Tuduhan yang sangat serius. Kemarin saya mempertanyakan, mengapa orang seperti ini yang bergelar profesor, guru besar, dibiarkan merajalela, tidak tersentuh? Padahal kalau saya baca dari narasi yang dibangun sudah terjadi sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu. Kemana aparat keamanan kita? Kalau yang mengatakan itu Rudy S. Kamri, pasti saya langsung ditangkap. Karena saya rakyat jelata biasa, saya bukan guru besar. Saya memohon keadilan kepada aparat negara. Jangan sampai orang-orang seperti ini dibiarkan, karena narasi yang dibangun oleh seorang guru besar itu mempunyai pengaruh yang luar biasa besar. Sahabat Indonesia, saya tertarik dengan figur Daniel Muhammad Rosyid ini. Orang kelahiran Klaten tahun 1962 ini adalah guru besar di Teknik Kelautan di Surabaya. Luar biasa hebat sebetulnya. Yang aneh bin ajaib menurut saya, ternyata Daniel Muhammad Rosyid ini pernah kena COVID Desember yang lalu. Dia bahkan menulis secara kronologis bagaimana dia kena COVID dan mengatakan dengan serius penderitaan yang diderita dia karena COVID ini, dan dia begitu memberikan suatu saran-saran konstruktif kepada tenaga kesehatan. Nah, 5 bulan kemudian kok berubah ya? Tiba-tiba membangun narasi sebaliknya bahwa COVID itu tidak ada. Nah, lalu kemarin yang ditulis kali ada apa, Pak? Kalau orang yang sama menyatakan peristiwa dengan narasi yang berbeda, berarti salah satu ada yang bohong. Tapi saya percaya bahwa Anda memang pernah terpapar virus COVID-19. Dan saya percaya karena Anda menarasikan dan ada evidence base, ada bukti medisnya dan sebagainya. Nah, berarti apa? Yang narasi kedua ini adalah hoax, super hoax. Sahabat Indonesia, saya bingung dengan negeri ini ya. Guru besar Teknik Kelautan di Institut Teknologi 10 November Surabaya ini, kalau kita lihat rekam jejaknya, ini adalah salah satu orang yang menolak atau tidak setuju dengan pembubaran HTI. Sahabat Indonesia, saya tidak menuduh Daniel Muhammad Rosyid ini adalah HTI. Mungkin memang dia bukan HTI, tapi dia pernah berujar bahwa dia mendukung khilafah. Kalau bagi saya, pendukung khilafah
entah itu masuk HTI atau bukan, sama saja. Berarti dia melawan ideologi negara Pancasila. Nah, kalau ada orang melawan ideologi negara Pancasila, apa namanya? Saya ingatkan, PKI dengan ideologi komunis itu dianggap melawan ideologi negara Pancasila. Oleh Presiden Soeharto dibubarkan dan orang-orangnya diburu sampai habis, ditumpas sampai akar-akarnya. Kenapa? Melawan ideologi negara. Makanya tanggal 1 Oktober kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Karena ada upaya orang yang dituduh oleh Orde Baru akan mendongkal ideologi negara kita Pancasila. Nah, sekarang ada orang yang terang benderang mendukung khilafah. Kok dibiarkan ya? Apakah ada standar yang berbeda atau berubah bagi aparat keamanan begitu? Sahabat Indonesia, kalau pendukung khilafah ini adalah masyarakat biasa, tukang bakso atau tukang beca atau siapapun yang rakyat jelata seperti saya, itu nggak ada pengaruh apa-apa. Tapi kalau seorang guru besar yang mempunyai akses keilmuan tinggi, akses birokrasi yang tinggi, tapi ternyata dia ngugemi atau menganut khilafah, menurut saya itu bahaya. Artinya pemerintah harus turun tangan, tidak bisa membiarkan. Dia mau masuk kelompok HTI atau bukan, harus ditindak. Kalau HTI jelas, ini organisasi dianggap terlarang. Tapi kalau orang sudah mempunyai pemahaman khilafah dan, nah, ada dannya ini, dia sudah membangun narasi yang melawan negara, seperti mengatakan bahwa rejim ini, pemerintah ini memanfaatkan COVID-19 sebagai senjata pembunuh massal. Nah, ini kan tuduhan serius. Ditambah lagi dia mengikuti paham khilafah. Nah, menunggu apa lagi Pak Polisi? Baik sahabat Indonesia, terakhir saya hanya mohon kepada aparat keamanan negara, kebanggaan saya, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berapa hari lagi akan memperingati Hari Bayangkara tanggal 1 Juli, saya mohon bertindaklah dengan tegas agar kita bisa menyelamatkan ideologi negara Pancasila dari rongrongan orang-orang seperti Daniel Muhammad Rosyid. Ini orang yang digaji negara tapi melawan negara. Orang yang makan uang pajak saya, uang pajak masyarakat, tapi melawan ideologi negara. Ini bagi saya sangat ironis. Apakah harus dibiarkan begitu saja? Saya protes keras. Jadi saya mohon, yang pertama kepada aparat keamanan negara, yang kedua kepada atasan langsung dari Daniel Muhammad Rosyid, baik Rektor ITS, Dirjen Kemendikbud Dikti dan Ristek, harus bertindak tegas. Termasuk Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Dikti dan Ristek harus bertindak. Baiklah sahabat Indonesia, sekali lagi saya mohon kepada Menteri Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek harus bertindak membersihkan anasir-anasir yang tidak mendukung ideologi negara di lingkungannya. Di sisi lain, saya mohon juga kepada polisi dan aparat intelijen kita harus mulai sensitif. Jangan sampai orang-orang seperti Daniel Muhammad Rosyid ini merajalela dan dibiarkan saja membangun narasi. Sampai kapan? Apakah menunggu kerusakan dulu baru ditangkap atau bagaimana? Ini bukan masalah kebebasan berpendapat. Sekali lagi, ini juga bukan bagian dari kebebasan akademis. Ini adalah ancaman terhadap ideologi negara. Bagi saya, harga mati harus ditindak. Baik sahabat Indonesia, ini keluh kesah saya
Ini teriakan saya, ini opini saya. Opini seorang rakyat jelata yang melihat beberapa keanehan di negeri ini yang harusnya segera diantisipasi. Mudah-mudahan suara saya didengar oleh semua pemangku kepentingan, semata-mata hanya satu. Upaya saya untuk menjaga Indonesia. Indonesia yang Pancasilais, Indonesia yang toleran, Indonesia yang berkebudayaan, dan Indonesia yang sangat memegang teguh kebinekaan. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam opini Rudi berikutnya. Sekali lagi saya katakan, jangan lupa protokol kesehatan. COVID-19 sedang ganas-ganasnya di semua kota, mungkin di sekitar Anda dan sekitar kita. Jangan lupa pakai masker. Sekali lagi saya katakan, masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, dan masker kita melindungi keluarga kita dan lingkungan masyarakat kita. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, dan salam toleransi. Saya Rudi SK.